ke-36, ulat bulu ubanan. Reaksi suamiku setelah dicium sungguh sangat di luar dugaan. Dia mendorong wanita itu sampai hampir saja jatuh jika dia tidak segera menyeimbangkan tubuhnya. Mirip adegan di film Fa, ucap Rizka. Judulnya apa? Beranak dalam kubur. Nggak nyambung. Jangan tim aja, Fa. Ayo gerak. Diseretnya tanganku oleh Rizka. Sudah belum adegan ciumannya? Tanyaku saat berada di belakang mereka. Dinda, ucap suamiku dengan ekspresi kaget. Iya, sayang. Jawabku dengan nada mesra. Aku menatap tajam wajah suamiku. Wajah yang baru saja ternoda oleh wanita itu. Wajah yang tak lagi suci. Wajah yang... ingin aku segera mengelap bekas lipstik merah cabai di pipi suamiku. Sementara wanita itu justru sedang tersenyum dengan penuh arti. Dinda nggak salah paham, kan? Enggaklah, masa sama ulat bulu ubanan harus salah paham. Kutampilkan senyum semanis mungkin di hadapan wanita itu. Sejujurnya hatiku sangat sakit, tapi jika aku langsung memarahi suamiku, wanita itu akan bersorak gembira mengira sudah berhasil menghancurkan hubungan kami. Bukan lagi ulat bulu, Fa, tapi bebek tuir yang suka nyosor. Timpal Rizka. Kalian? Apa maksud kalian dengan ulat bulu dan bebek? Hah? Wanita itu sadar jika aku dan Rizka sedang membicarakannya. Syukurlah. Fa, berasa ada suara deh. Kamu dengar enggak? Sindir Rizka. Suara apa? Riz. Mungkin suara cicak lagi nyanyi. Udahlah, nggak penting juga. Mending kita balik ke kamar mainan sama anak kalian. Betul kan Pak Bambang? Suamiku mengangguk dan menggandeng tanganku. Kami berjalan bersama meninggalkan wanita itu sendirian. Bodoh amat. Memasuki kamar, kedua bayiku sudah tertidur. Kanda, duduk. Perintahku pada suamiku saat sampai di kamar. Lalu aku mengambil tisu basah yang ada di meja. Sementara suamiku sudah duduk di ranjang menuruti perintahku. Kenapa Kanda tidak menolak ketika Kanda dicium? Suka atau ketagihan? Racauku sambil mengelap pipinya secara kasar. Hitung-hitung biar tambah halus wajahnya. Aku terus fokus dengan tisu basah di tanganku. Sampai satu bungkus sudah habis. Birati, ambilkan tisu basah lagi. Perintahku pada Birati yang sedang berdiri terpaku melihatku marah. Birati dan Bude diam hanya melihatku. Untuk pertama kalinya aku bersikap seperti ini. Fa, itu pipi suamimu udah merah loh, ujar Rizka. Biarin, biar hilang bekasnya sampai ke akar-akarnya, jawabku ketus. Sementara tangan suamiku memberi isyarat pada Rizka agar diam. Mana Bi? Tanyaku tak sabar. Ini Nyonya, ucap Birati. Ada yang mau saya ambilkan lagi Nyonya? Ya, ambilkan amplas atau abu gosok sekalian kalau ada. Aku meraih tisu basah itu kemudian membukanya tapi tidak berhasil juga. Suamiku kemudian mengambil alih tisu itu kemudian membukanya dan kembali menyerahkannya padaku. Aku mengeluarkan tisu itu dengan kasar sampai isinya keluar berantakan. Bi, bawa si kembar ke kamar sebelah Yaks, ajak Rizka. Bude dan Birati akhirnya membawa anak-anakku keluar kamar bersama Rizka. Dinda, sudah puas marahnya? Tanya suamiku. Belum, jawabku ketus. Kanda tega, ucapku lirih. Rasanya hatiku masih sakit. Tak terasa ada yang menetes di pipiku suamiku, lantas memegang tangan kananku yang masih sibuk di pipinya. Dinda, dengarkan Kanda baik-baik. Semua yang Dinda lihat tidak seperti yang Dinda pikirkan. Apa yang salah dari pikiranku? Katakan. Apa mataku salah lihat? Bahkan, aku yang membuang bekas lipstik wanita lain di pipi suamiku sendiri. Terisak aku mengatakannya. Sekali ini baru aku pernah berkata dengan nada tinggi dengan suamiku. Diraihnya tubuhku masuk ke pelukan suamiku. Aku berusaha memberontak, tapi tak bisa. Aku sakit Kanda, sakit melihatnya. Kanda sudah mengatakan pada Dinda siapa dia kan? Tanya suamiku. Ya, aku tahu. Tapi, apa Kanda tidak bisa menolaknya? Apa Kanda tidak melawannya? Begini, dia mengikuti Kanda yang baru keluar dari lift. Tujuan Kanda juga mau ngecek anak kita. Enggak taunya tangan Kanda ditarik dari belakang lalu terjadilah seperti yang Dinda lihat. Apa Kanda suka?
Tidak Dinda, jangan berpikiran macam-macam. Dinda satu-satunya wanita di hati Kanda. Satu-satunya wanita yang akan selalu bersama Kanda. Percayalah. Udah pada enggak marahan nih? Tanya Mbak Nisa yang baru masuk ke kamar. Seketika aku mengangkat kepalaku yang tadinya ada di pelukan suamiku. Tadi, Rizka telepon aku katanya lagi perang dunia. Sumpah Mbak, tadi itu ada yang ngamuk. Bahkan ada yang minta bawain abu gosok sama amplas segala. Bebe Rizka. Amplas? Abu gosok? Buat apa? Tanya Mbak Nisa heran. Buat gosok pipi ayah kamu Mbak Nisa. Biar pipinya steril dari bekas bibir ulat bulu ubanan. Dinda, kan tadi Kanda udah jelaskan. Apa masih marah? Kilas suamiku. Apa perempuan itu? Bu Andini ya? Tebak Mbak Nisa. Mbak Nisa kenal? Tanya Rizka. Kenal lah, malah dulu deket. Dia itu temen almarhum ibu. Semenjak ibu meninggal dia deketin ayah terus tapi ayah selalu menghindar malah ketemu lagi kemarin. Papar Mbak Nisa. Terus kenapa ada di acara ini? Tanyaku pada Mbak Nisa. Ayo, ya, ayah aja yang jelasin. Seva masih penasaran tuh. Dia itu rekan bisnis. Biasanya anaknya yang menghadiri acara ataupun pertemuan yang lain. Entah kenapa malah hari ini muncul di sini. Suamiku mencium pucuk kepalaku, berusaha meredam amarahku yang masih ada. Wah, Fah, kamu punya saingan kayaknya. Ledek Rizka. Biarpun aku nggak mau mengakui kamu sebagai ibu tiriku, tapi dibandingkan Bu Andini, lebih baik 1000% kamu. Fah, ucap Mbak Nisa. Sepertinya kita harus kembali ke acara. Nggak enak tuan rumah malah meninggalkan tamunya. Udah Fah, yakin sama ayah. Aku yang jamin deh kalau ayah berani macam-macam aku yang akan bertindak. Bener kan? Ya, percaya sama Kanda. Sayang. Dinda satu-satunya Nyonya Hendromoyo. Akhirnya masalah dengan ulat bulu ubanan aku anggap selesai. Kami kembali lagi ke acara. Rasanya nggak enak juga harus meninggalkan para tamu undangan. Hari ini, hari yang dinanti olehku. Hari pertama, aku mulai menjadi seorang mahasiswi kembali. Sebelum berangkat, aku sudah persiapkan makanan untuk si kembar juga stok ASI selama aku tinggalkan. Ya, si kembar sudah 7 bulan sudah mulai MPASI. Beruntung mereka berdua tidak menolak dengan makanan yang aku buat. Dinda, mau bawa mobil sendiri atau diantar sama sopir? Tanya suamiku. Dijemput Rizka nanti. Jawabku sambil merapikan pakaianku. Kanda nggak ke kantor? Enggak, kalau Dinda kuliah biar Kanda sama anak-anak. Udah ada Nisa yang ke kantor. Besok-besok Dinda juga mulai aktif ke kantor ya. Pinta suamiku. Harus. Iya, harus. Buat pengganti Kanda. Apaan sih? Enggak ada yang namanya pengganti. 1000 tahun Kanda akan terus bersamaku. Titik. Enggak pakai koma. Tak berselang lama terdengar suara klakson mobil. Kode dari Rizka kalau sudah sampai. Aku berangkat ya. Doain biar kuliah hari pertamanya lancar. Iya sayang, tanpa diminta juga selalu didoain. Aku masih saja berdiri mematung di depannya. Kurang apa lagi? Tanya suamiku. Uang sakunya kurang. Aku menggelengkan kepalaku. Mana ada uang saku kurang yang ada lebih sampai luber lah iya. Aku kemudian menunjukkan pipiku sebagai isyarat untuknya. Tak lama suamiku mencium kedua pipiku juga keningku. Dasar istri manja. Ucap suamiku. Dasar aki-aki gak peka. Ucapku tak mau kalah darinya. Kalau ada apa-apa nanti hubungi aku ya. Kayaknya Kanda badannya sedikit panas. Iya, nanti Kanda minum paracetamol. Udah, sana berangkat tar malah telat. Enggak bagus hari pertama udah telat. Ujarnya. Aku masih tetap bergeming menunggu sesuatu yang masih kurang. Apalagi sayang? Lanjut suamiku yang bingung kenapa aku masih di sini. Hayo, lupa mengatakan sesuatu ya. Suamiku tersenyum, mendekat dan memelukku. I love you Dinda sayang. Ucapnya. Akhirnya mantra sakti itu diucapkannya. Love you tuh Kandaku sayang. Jawabku. Aku melepas pelukan suamiku. Entah kenapa rasanya begitu berat untuk pergi. Hatiku juga rasanya enggan untuk pergi dari sini. Semoga semua baik-baik saja. Batinku. Lama banget sih, Fa.
Ngapain dulu? Tanya Rizka saat aku memasuki mobilnya. Biasa, ritual suami istri dulu. Jawabku santai. Apaan tuh ritual suami istri? Ada deh, kamu masih kecil belum cukup umur. Takut pengin kalau lihat. Ya elah Fah, aku kan udah kepala dua masa masih ada sensor. Protes Rizka. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil putih masuk juga ke rumah. Tak lama berselang pintu kemudi dibuka. Keluarlah seorang laki-laki yang akhir-akhir ini sering menyambangi rumah ini. Siapa dia? Fah, tanya Rizka yang baru pernah melihat sosok itu untuk pertama kali. Pak Ivan Riz, kayaknya mau jemput Mbak Nisa. Ya, akhir-akhir ini Pak Ivan lebih sering bertemu dengan Mbak Nisa. Entah itu menjemputnya kerja atau bahkan sekedar main ke rumah. Bahkan anaknya juga dibawa. Sebenarnya aku dan suamiku juga berharap mereka kembali berjodoh. Tapi entah kenapa Mbak Nisa belum mau. Kalau ditanya sama suamiku, Mbak Nisa selalu minder dengan kekurangannya yang tak bisa punya anak. Jadi Mbak Nisa gak mau punya hubungan lebih dengan Pak Ivan seperti dahulu. Dulu, Mbak Nisa dan Pak Ivan adalah sepasang kekasih. Hubungan mereka kandas setelah Mbak Nisa meninggalkan Pak Ivan ke Australia. Itu yang diceritakan suamiku padaku. Akhirnya, mobil Rizka kini melaju, membelah jalanan yang sudah mulai ramai dengan padatnya lalu lintas. Nanti selesai jam kuliah kamu hubungi aku ya, ucap Rizka saat mobil sudah sampai di depan kampusku. Iya, aku deg-degan banget Riz dengan kuliah perdanaku. Santai Fah, anggap aja kayak dulu waktu sekolah. Aku pun keluar dari mobil dengan buru-buru. Fah, ini bukumu jangan lupa. Rizka mengingatkan buku yang tertinggal di mobil. Hampir saja. Makasih Riz. Aku pun berlari, takut terlambat menuju kelas pertamaku. Kelasku berada di lantai 2 itu dari informasi yang aku dapat. Kegas aku menaiki tangga. Piuk! Tak sengaja aku menabrak seseorang yang kebetulan sedang turun dari arah berlawanan denganku. Hampir saja aku jatuh ke belakang kalau saja laki-laki itu tak sigap menarik tanganku. Ah, selamat, batinku. Lain kali hati-hati, ucap laki-laki itu seraya membantuku mengambilkan buku yang jatuh dari tanganku. Maaf, ucapku lirih. Sepertinya aku baru pernah melihat kamu di kampus ini. Laki-laki itu menyerahkan bukuku yang tadinya jatuh. Ah, iya, aku memang mahasiswi baru di kampus ini. Terima kasih dan maaf sudah menabrakmu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku melewati tubuh laki-laki itu. Laki-laki dengan kemeja putih yang masih terdiam di tempatnya. Fah, aku tunggu kamu di kantin. Dari gedung kampus kamu belok kanan lurus nanti langsung ketemu pesan dari Rizka yang aku baca setelah kuliahku selesai. Syukurlah semua berjalan lancar, tak ada halangan yang berarti. Aku mengikuti arah petunjuk yang diberikan oleh Rizka. Ingin aku menghubunginya tapi malah baterai ponselku habis. Semalam aku lupa mengisi dayanya. Setelah berjalan sesuai arahan dari Rizka, akhirnya aku sampai juga di kantin. Ramai juga kantinnya, kursi yang disediakan bahkan hampir penuh. Kuedarkan pandanganku ke seluruh ruangan mencari keberadaan Rizka. Nah, itu dia Rizka. Rizka melambaikan tangannya padaku ke kanan dan kiri mirip boneka yang diisi angin yang berada di depan toko. Aku menghampiri Rizka, mengambil tempat duduk di depannya. Hanya tempat duduk Rizka yang masih kosong itu pun tersisa 2 lagi. Gimana Fah? Lancar enggak? Tanya Rizka. Lancar, kamu udah pesan makan belum? Udah, aku pesan juga buat kamu. Tinggal tunggu diantar. Tapi jangan lama-lama ya, takut si kembar rewel. Kasihan juga suamiku tadi pas aku berangkat badannya agak panas. Oke, siap Fah. Nanti aku mampir ya. Kangen calon suami baby Ea. Tukas Rizka. Permisi, boleh saya duduk di sini? Tanya seorang laki-laki yang tak asing bagiku. Dia laki-laki yang tadi aku tabrak di tangga. Kak Zaki, ucap Rizka. Iya, boleh saya duduk di sini? Tanya dia sekali lagi. Boleh kak, silakan. Apa tidak ada kursi lain lagi yang kosong? Tanyaku padanya. Aku sedikit tidak nyaman dengan laki-laki itu. Maaf kalau keberatan, nanti saya akan tunggu meja yang lain ada yang kosong. Mataku terus melihat sekeliling berharap menemukan ada meja lain yang kosong, tapi ternyata hanya meja ini yang masih ada tempat yang kosong.
Tidak usah, silahkan duduk. Meja yang lain penuh. Akhirnya aku mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di sebelah kananku, karena memang hanya tempat itu yang kosong. Kasihan juga kalau dia harus menunggu terlalu lama. Maaf Kak Zaki, teman saya baru masuk perdana hari ini, jadi dia tidak tahu siapa Kak Zaki. Ucap Rizka. Enggak apa-apa, lain kali pasti tahu. Jelasnya. Tak lama berselang pesanan kami datang. Begitu juga pesanan laki-laki itu. Rizka memesankan aku segelas orange juice dan semangkuk bakso. Entah aku yang terlalu perasa atau memang tebakanku memang benar kalau laki-laki yang bernama Zaki itu sering mencuri pandang padaku. Kalau kebetulan mata kami bertemu dia akan mengalihkan pandangannya. Apa ada yang salah dengan penampilanku? Perasaan aku memakai baju yang sopan. Tidak menggunakan riasan yang mencolok. Fa, ini nomor rumah kamu, telepon ke aku. Ucap Rizka sambil memegang ponselnya yang terus berdering. Angkat aja Riz, ponselku mati, baterainya habis. Jelasku. Halo, assalamualaikum. Iya, ini Seva lagi sama aku. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Iya, kami segera pulang. Aku yang sedang meminum jus langsung panik mendengar jawaban telepon Rizka. Fa, yang sabar, kita pulang sekarang.